Sobat Cairin, kembali lagi di Podcast Cairin. Saya Inggit sebagai host pada Podcast Cairin episode 5. Saat ini judi online itu menjadi sebuah ancaman yang merajalela di industri dunia digital ya, mungkin khususnya di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, 1,6 juta orang di Indonesia itu terlibat dalam praktik judi online. Bahkan 60% itu berada di usia di bawah 35 tahun, yang artinya adalah generasi muda adalah generasi yang cukup rentan terhadap godaan judi online ini. Praktik judi online itu tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak seperti depresi, kecanduan, hingga masalah keluarga. Dalam podcast ini kita akan mengeksplorasi bagaimana praktik judi online bekerja, risiko-risiko yang ditimbulkan, dan mengapa penting bagi konsumen untuk selalu waspada dan selalu teredukasi akan bahaya judi online. Kita juga akan membahas penting nih dari pelaku industri dan pihak asosiasi untuk melindungi konsumen kita di era digital ini. Langsung saja kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Mbak Karissa. Halo. Halo. Mbak Karissa ini selaku Wakil Humas AFPI ya Mbak ya? Wakil Ketua Bidang Humas Wakil AFPI. Ketua Bidang Humas. Oke nih Mbak, mungkin kita langsung aja ya Mbak Karissa ya. Makanya sekarang kita sedang diramaikan dengan banyaknya judi online. Bahaya judi online yang kita sudah lihat sendiri di media-media itu banyak sekali korban-korban nih Mbak ya. Mungkin dari Mbak Karissa boleh nggak sih dijelaskan kayak apa sih dampak negatif dari pengguna judi online ini? Jadi memang kalau misalkan kita lihat ya di Indonesia itu kan belakangan ini ya dari awal tahun sampai sekarang itu menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama di kalangan generasi muda nih untuk perjudian online. Nah, memang itu pun juga difasilitasi dengan adanya kemudahan akses internet. Jadi itu memang suatu perubahan yang memang kita nggak bisa lepas lah ya dari kemudahan akses internet, dan juga semua orang udah pakai perangkat mobile. Jadi judi online itu lebih mudah untuk dijangkau dan seringkali diikuti dengan hal-hal yang memang lebih kasat mata gitu, kayak misalkan iklan, terus juga website, terus juga muncul iklan-iklan khusus di media sosial yang terhubung kepada link yang akhirnya direct kita ke situs judi online. Jadi penawaran-penawaran kayak misalkan bonus yang menggiurkan itu tuh salah satu cara menggait untuk menarik minat juga banyak orang untuk terjeblos lah akhirnya ke judi online. Jadi memang alasan lain bisa jadi juga karena memang banyak orang yang mencari aktivitas lain gitu atau mungkin pelarian lain gitu ya dari hal-hal yang mereka lakukan di kesehariannya, akhirnya mereka terjerumus ke judi online. Jadi memang itu kalau saya lihat ya itu memang sebuah fenomena sih untuk Indonesia sekarang yang memang sama-sama harus di stop lah dan itu menjadi PR kita bersama. Tapi menarik ya, berarti mungkin dari data yang ada beberapa orang tuh memang untuk mengisi waktu bermain judi online ya, ikutan judi online. Kayak gitu. Mungkin dari banyak bahaya judi online tersebut nih Mbak, kira-kira ada gak sih regulator atau regulasi yang mengatur terkait pelarangan judi online Mbak? Oke, nah ini memang kalau regulasi sih saya yakin pasti ada ya, karena di Indonesia kan memang judi online itu kan ilegal gitu. Tapi memang perannya itu saya rasa bukan hanya di pihak regulator, tapi juga di masyarakat, lalu juga di industri dan juga pihak kepolisian. Ini memang seluruh stakeholder harus berperan secara aktif untuk memerangi judi online, karena memang judi online ini kan suatu hal yang sistemik ya kalau saya lihat. Jadi banyak sekali porsinya masing-masing, di mana nggak hanya regulator yang bisa membasmi itu, tapi juga peran masyarakat dan kesadaran masyarakat itu juga penting untuk keluar dari praktik-praktik judi online ini. Ya, jadi kita harus sadar juga kalau judi online itu emang berbahaya, gitu ya Mbak. Kemudian nih Mbak, kalau dari pihak asosiasi sendiri Mbak, langkah-langkah apa sih Mbak yang dilakukan untuk memerangi judi online gitu? Jadi kalau dari pihak asosiasi AFPI lebih spesifiknya memang kita berupaya terus untuk memerangi judi online melalui berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah. Jadi ini salah satunya yang kita lakukan adalah dengan sosialisasi terus-menerus secara komprehensif kepada masyarakat tentang bahaya judi online, dan juga kita secara aktif dan proaktif ya terus mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas judi online. Jadi
bagaimana peran asosiasi di sini, kita pastinya turut hadir dan mendukung penuh. Contohnya kemarin kan minggu lalu ya baru ada deklarasi pemberantasan judi online oleh Kemenkominfo bersama BI dan OJK dan juga 11 asosiasi perhimpunan sistem pembayaran nasional. Nah ini kami juga turut aktif dan juga memang salah satu penandatangan juga dalam deklarasi tersebut. Intinya kami ingin menjadi partner partner pemerintah untuk terus mendorong pemberantasan ini agar akhirnya dapat disampaikan bahwa judi online ini memang suatu hal yang perlu diperangi bersama-sama. Sebenarnya menarik sekali ya Mbak ya, karena ternyata sudah ada banyak langkah strategis dari asosiasi pun pemerintah untuk memerangi judi online ya Mbak ya. Iya, tapi memang sulitnya itu karena memang ini nggak bisa sendirian sih. Memang harus ada kesadaran masyarakat dan juga keinginan juga untuk keluar dari siklus yang negatif ini. Betul. Kan. Karena memang kalau misalkan judi online itu kan kalau dilihat sebuah siklus ya, siklus yang negatif dan memang mungkin kalau misalkan udah terjerat di dalam situ akan berkepanjangan ada di cycle itu gitu. Jadi ketika kesadaran masyarakat itu digencarkan lagi gitu dengan opsi-opsi kolaborasi multi stakeholder itu menjadi salah satu upaya yang harus digenjot bersama-sama. Betul sih Mbak, jadi emang dari harus semua lini itu harus berpartisipasi dan ditambah dengan diri kita sendiri harus sadar. Ya. Jadi kayak percuma misalkan dari pihak asosiasi, pihak pemerintahan pun kalau misalkan kita sudah menyediakan macam-macam tapi kalau dari masyarakat sendiri tidak sadar kayak sayang gitu ya. Betul, karena memang kalau menurut saya literasi itu menjadi suatu tantangan sih untuk Indonesia. Karena ketika kita mencoba untuk meliterasi masyarakat, sebegitu banyaknya masyarakat dengan tingkat pengetahuan literasi yang berbeda-beda kan di seluruh Indonesia itu saking ini negara kepulauan dan tipe masyarakatnya juga berbeda-beda. Jadi ketika kita mengedukasi atau meliterasi, cara kita penyampaiannya, cara kita menyampaikan edukasi mengenai apa yang bermanfaat dan apa yang harus dihindari itu pun juga menjadi kunci sebenarnya karena pengertian level yang berbeda-beda. Betul sih Mbak. Jadi emang PR kita mungkin di situ ya untuk memberikan lebih banyak literasi kepada masyarakat kayak gitu karena emang kita negara kepulauan sangat luas, sulit untuk menjangkau semua sekaligus kayak gitu. Nah Mbak, terus gimana ya Mbak caranya agar kita terhindar dari praktik judi online ini gitu? Karena kan ya tadi seperti disebutkan sebelumnya. Mungkin ini akan menyerang psikis seseorang pengguna judi online ya gak sih? Iya. Gitu kan. Gimana caranya berhentinya? Karena tadi ditambah lagi emang beberapa orang mencoba praktik judi online dari coba-coba. Sampai akhirnya mungkin ikut siklus-siklus yang seperti itu terus. Dan kemudian ada gak sih Mbak wadah atau suatu institusi nih. Jadi misalkan seseorang sudah terjerat judi online, dia harus kemana? Dia harus apa gitu. Jadi memang ini sebuah siklus ya yang tadi aku bilang ya kalau udah terjerat pasti ya udah gitu terjun bebas aja dan susah untuk keluarnya dan memang mungkin yang pertama yang aku bisa sampaikan adalah laporkan dan blokir semua situs judi yang kasat mata aja deh yang lewat gitu ya misalkan lewat di medsos atau lewat di website gitu atau mungkin lagi browsing tiba-tiba muncul karena kan bentuknya kadang-kadang suka iklan tuh. Betul, iklan. Jadi kayak, saya suka lihat itu soalnya. Jadi kadang-kadang sebenarnya iklannya mungkin bukan iklan judi online tapi mengarah ke link yang akhirnya kalau diklik itu adalah merupakan situs judi online gitu. Jadi mungkin langkah pertama adalah laporkan atau mungkin blokir semua situs yang muncul tiba-tiba di handphone Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin masyarakat juga bisa mencari kegiatan lain yang lebih positif gitu untuk mengisi waktu luang karena kebiasaannya nih ya yang terjadi adalah ketika waktu luang nggak tahu mau ngapain akhirnya browsing terus akhirnya terjerat di suatu siklus yang tadi gitu ya yang akhirnya terjeblos aja gitu untuk mainin judi online terus gitu. Dan memang ada sebenarnya kalau misalkan udah ngerasa sangat kecanduan judi online gitu atau mungkin sudah merasa wah ini kayaknya nggak sehat nih gitu. Nah segera cari bantuan juga dari counselor. Nah ini memang penting sih sebenarnya karena mungkin kita sendiri nggak sadar ya kalau kita sudah melihat atau memainkan ya itulah game-game tersebut yang memang kadang-kadang terlihat tidak seperti judi online tapi mau coba-coba tapi akhirnya
kita mainin terus gitu. Jadi memang itu harus butuh ada support tambahan agar bisa keluar dari menyadarkan diri dulu lah kalau itu sebenarnya suatu hal yang negatif gitu. Jadi ada juga beberapa lembaga atau organisasi nirlaba yang menyediakan layanan konsultasi buat orang-orang juga yang memang ingin terlepas ya, dan ini sebenarnya penting sih karena orang-orang mungkin kadang tuh malu ya untuk kayak nyari tahu sources seperti ini, tapi sebenarnya ini menjadi suatu hal yang penting. Mental health kan, balik lagi kan, ini kan lagi lagi hot banget juga nih ngomongin mental health, mental issue. Nah itu mungkin kita semua bisa sama-sama menyadari bahwa memang bantuan-bantuan seperti itu tuh normal kok dan fine-fine aja gitu kalau misalnya memang dicari gitu. Jadi banyak sebenarnya informasi-informasi seperti ini yang tersedia juga di internet atau mungkin from a friend gitu ya, dan memang ini menjadi suatu suatu support lah yang memang dibutuhkan gitu kalau misalkan kita sudah ada di vicious cycle itu. Yeah. Karena memang saya rasa ya Mbak ya, emang ini sangat diperlukan sih Mbak, karena mereka kalau saya lihat di berita gitu kayak ada yang kasusnya sampai gadaikan rumah. Iya kan, sampai ada yang dia diceraikan keluarganya, pokoknya terlalu banyak masalah gitu. Mungkin kayak dia mau lepas tapi nggak tahu harus kemana, seperti itu. Iya, benar. Oke deh Mbak, paling kalau dari Mbak Karissa sendiri nih, ada nggak sih Mbak kayak himbauan atau nggak saran pesan buat sobat cairin nih? Gimana sih gitu? Aku pengen lepas dari judi online atau gimana sih gitu agar terhindar, karena tadi seperti yang Mbak Karissa sebut terlalu banyak iklan-iklan. Kita lagi main game, iklannya seperti itu. Kita lagi buka medsos, iklannya seperti itu. Kayak terlalu banyak celah gitu. Nah ini gimana Mbak? Ada saran-saran termasuk untuk sobat cairin gitu? Itu benar banget sih, terlalu banyak celah. Karena kadang-kadang udah diblokir pun muncul lagi gitu kan. Jadi memang kayak never ending cycle gitu. Dan cycle-nya tuh sangat negatif. Jadi kalau dari AFPI ya dan saya rasa memang kita tuh sangat menghimbau banget masyarakat untuk menghindari judi online dan menyalurkan lah energi energi yang terreserve ini nih untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu, karena memang kadang-kadang ekstra energi yang kita punya ini kan yang akhirnya tersalur untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi memang ini kalau kita lihat ini decision making yang sangat sesaat, tapi efeknya dan dampaknya itu cukup long lasting gitu, karena ketika sudah masuk ke dalam cycle tersebut ya keluarnya susah, terus juga membawa dampak negatif ke keluarga, ke anak mungkin atau mungkin ke lingkungan kerja. Jadi juga ada trust issue juga nanti. Jadi memang kita juga merasa banyak sekali masyarakat Indonesia yang perlu lebih banyak membaca, mencari informasi yang positif dan melakukan hal-hal yang jauh berdampak lebih positif terhadap lingkungan sekitar supaya terhindar dari praktik-praktik judi online. Oke Mbak Karissa, thank you banget loh Mbak Karissa buat waktunya, udah nyempatin waktunya datang di podcast Cairin, memberikan insight buat teman-teman, buat sobat Cairin tentunya. Jadi kita harus tetap waspada terhadap judi online, jangan pernah sekalipun tergiur, tahan godaan untuk ikut praktik-praktik judi online karena itu membahayakan secara finansial, psikologi maupun keluarga ya Mbak ya. Iya betul sekali. Oke. Saya Inggit dan Mbak Karissa. Thank you. Thank you banget.